Shalom. Shalom. Mari kita tenangkan jiwa dan pikiran kita, Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kebaktian bulanan Persekutuan Doa Oikumene atau PDO Tesalonika, Pemuda Pancasila, Majelis Pimpinan Cabang MPC Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 20 Oktober 2022 di Sekretariat PP MPC Kota Batam. Seperti acara yang sudah ada di kita masing-masing, Bapak Ibu. Yang pertama nanti kata sambutan Ketua MPC Kota Batam. Kedua, penyampaian pokok-pokok doa syafaat. Ketiga, kita masuk ibadah, bernyanyi lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Keempat, doa pembuka. Kelima, bernyanyi lagu pujian, ada satu sobatku. Keenam, kesaksian atas mujizat Tuhan dari kita masing-masing. Barangkali ada yang kita berani menyaksikan, mempersaksikan kebaikan Tuhan terhadap kita masing-masing di tengah-tengah kita. Kemudian disusul doa syafaat. Kedelapan, bernyanyi lagu pujian, ucapkan hati ke Tuhan. Kesembilan, renungan oleh Bapak Pendeta Riston Panjaitan. Kesepuluh, bernyanyi lagu pujian, satukanlah hati kami sambil mengumpulkan persembahan. 11, dua persembahan, dua berkat kami, dua berkat ke-12 Ramadhan. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan jiwa kita, Bapak Ibu. Kita masuk nomor 1, kata sambutan dari Ketua MPC Kota Batam. Kami persilakan. Salam buat kita semua. Shalom. Lalu, Puji Tuhan, kalau kita ada sebagaimana ada pada malam ini tentu semua karena kasih karunia Tuhan, berkat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi selalu saya katakan, ketika kita membuat satu ibadah, nggak gampang langsung banyak orang. Namun kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Dua tiga orang berkumpul percaya dalam nama Tuhan, Tuhan pasti ada di sini. Itu yang kita terus berharap kepada Tuhan, biar semua nanti jiwa-jiwa seluruh pengurus anggota kita semua nanti dibawa ke dalam persekutuan kita ini. Saya percaya kalau kita niat baik melakukan ini, semua nanti akan datang. Bahkan mungkin tempat ini full, seperti saya katakan dulu sama Waka juga dulu waktu di PAC dulu, kita cuma 6 orang. Dari 6 orang ke 20 orang. Sampai pertama sebelum Covid ya, kita ramai ya. Puji Tuhan, tapi karena ini memang kita pemula mah. Semenjak Covid itu, inilah kita ibadah yang kedua. Namun saya percaya, seperti yang katakan tadi, ketika kita memang betul-betul niat mau memuji menyembah Tuhan, mau membawa semua jiwa-jiwa, percaya Tuhan akan menolong kita. Lagi nanti kita membuat acara Natal, saya yakin tempat ini semua sampai ke sana akan penuh nanti pada saat kita Natal. Biasanya begitu. Puji Tuhan, saya tidak akan berlama-lama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. kita masuk ke acara nomor 2, penyampaian pokok-pokok doa syafaat. Untuk saat ini kami mohon kesediaan Ibu Lastri membawakan doa syafaat. Untuk itu kita, Bapak Ibu, mana tahu dari ada yang mau kita bawa dibawakan dalam doa syafaat, kita persilakan. Ada yang mau dibawa dalam doa? Tentunya rencana kita lah Natal ya di Desember. Semoga dilancarkan Tuhan, semua kebutuhan dilengkapkan Tuhan. Kemudian saudara-saudara kita, jiwa-jiwa yang sudah ada selama tahun-tahun lalu dikembalikan lagi supaya lebih rajin dan datang untuk bersekutu bersama. Ada dari kita, Ibu? Yang ketiga, apa acara kita tanggal 27 dolar? Siapa kan orang ada pendor apa? Dia mau naik ke atas kan? Dia mau sama Oh, sama. Sama apa? Dari Ibu Hendra, Ibu apa? Tidak ada, mau diminta dari Tuhan keturunan atau apa kan? Iya, momongan. Nah, iya. Tenang aja, kalau saya aja nggak ada, anak kita banyak kok. Iya. Tenang aja. Bapak setengah orang Kesehatan. kesehatan ya.
kesehatan kita semua lah. Global. Gak minta itu supaya dilantik jadi ketua PAC. Iya, iya, iya. Kompeten saya Pak katanya kan. Kita pendukung aja. Oh gitu. Ya, disimpulkan itu plastik nanti ya. Untuk itu kita masuk ibadah kita. Kita bernyanyi lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, layak kami memanjatkan, menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada-Mu Tuhan, karena belas kasihan-Mu, kasih sayang-Mu memberikan kami panjang umur, kesehatan, damai sejahtera, hikmat bijaksana, semua yang kami butuhkan di kehidupan keluarga kami masing-masing. Semua Tuhan cukupkan. Luar biasa berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengantarkan kami pribadi lepas pribadi dari rumah kami masing-masing, bisa sampai tiba di tempat ini
dalam keadaan sehat, sukacita yang luar biasa. Di sini kami berkumpul Tuhan, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kidung pujian, doa, mendengarkan firman-Mu dan ramah tamah. Tuhan Yesus, kami mohon hadirlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, agar suasana kami begitu sukacita Tuhan Yesus. Bapa kami, buat saudara-saudari kami yang belum bisa hadir bersama kami Tuhan, apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan kasihani mereka, sembuhkan sakit mereka Tuhan, berkati obat, makanan, minuman, semua yang menjadi saluran untuk kesembuhan bagi sakit mereka. Bila mereka dalam keadaan sedih Tuhan, atau sedang berduka, kasihani mereka, hibur mereka, tambahkan rezeki kepada mereka Tuhan, agar tidak sempat kepercayaan mereka melenceng daripada Tuhan. Bila mereka dalam bekerja Tuhan, berkati pekerjaan mereka, lindungi, jauhkan dari mara bahaya. Tapi Tuhan, bila mereka malas, tidak mau memberikan waktu, kasihani mereka Tuhan. Bukakan pintu hati mereka agar mau memberikan waktunya bersama kami melalui PDO Tesalonika yang kami adakan setiap sekali sebulan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman, kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Kiranya berkati Amang Pendeta, tambahkan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dan hikmat bijaksana, agar firman yang disampaikan bisa kami laksanakan bagi kami yang mendengar dan menjadi berkat bagi kami dan menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan kami di dunia yang fana ini dan begitu kejam dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus mengampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Menyambut kesaksian atas mujizat Tuhan dari kita masing-masing, kita bernyanyi lagu pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah,
kesaksian atas mujizat Tuhan. Kami berikan waktu dan kesempatan kita kepada kita semua yang mau bersaksi. Ada? Amang Sinurat Lawyer mau bersaksi atas kebaikan Tuhan? Amin, boleh. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Shalom. Shalom. Tes. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, ini sangat luar biasa. Kita dapat hadir kembali bersama-sama di acara kebaktian Muda Pancasila. Ya, kali 3 bulan, satu kali sebulan pasca kena gelombang ya. Akibat tulah kalau bahasa kita itu baca firman Tuhan, akibat dosa umat manusia. Kami seperti ketua bilang dari PAC, hanya kalau saya ingat ketua pada saat itu modal doa. Kalau dibilang semangat, sudah terlalu semangat sekali. Ya, perjuangan demi perjuangan, rintangan demi rintangan, cobaan demi cobaan. Ya, bagaimana dunia ini menghantam setiap sendi, ya, sendi kehidupan umat manusia, mulai dari krisis moneter, apalagi kenaikan bahan bakar BBM berdampak kepada kebutuhan, kena pandemi yang semuanya kaget. Ya, kalau kayak saya pribadi, ya sangat-sangat terkejut lah. Saya rasa semua umat manusia, karena orang-orang yang terdekat kita di depan tiap hari pagi-pagi buka WA, turut berduka cita dalam tempus lopus yang nggak jauh dari kita, dan waktunya pun berdekatan. Sangat-sangat mengerikan. Tapi satu hal yang memang kita boleh ambil hikmahnya, kita masih diberi kesempatan seperti lagu awal kebaktian kita pada hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kita termasuk umat Tuhan yang masih diberi kesempatan. Yang lain sudah kembali ke rumah Bapa di surga, sudah finish habis tugasnya. Artinya berarti napas kehidupan ini selagi masih diberi kesempatan buat kita. Kalau saya pribadi, sudah terlalu banyak dosa, sudah terlalu banyak yang jahat saya lakukan. Ya Tuhan, sudilah kiranya Tuhan menuntun, memberi hamba-Mu ini ya dapat berbuat baik di dunia ini sebelum berpulang ke rumah Bapa di surga. Nah, satu dua kesaksian saya dengan kebaktian pada hari ini, saya bersyukur kepada ketua. Ternyata Tuhan itu sayang sama ketua. Kalau itu yang saya rasakan, ya, terbukti saya ditelepon sama ketua, dapat hadir di kebaktian. Paling tidak saya dapat untung 1 hari dalam 1 minggu ini ikut kebaktian. Terlebih lagi sahabat-sahabat saya yang satu kami kumpulan KOR sama PHD, sekian lama kami 2 tahun lebih, ya akhirnya tidak berkomunikasi. Yang saat ini MC di depan kita, Amang Sintua Siahan, kami kebetulan pernah sama-sama berangkat sampai ke Malaysia juga kita baik. Walaupun itu entah bisnis, tapi itu diberi kesempatan. Waktu itu kami berjalan sama-sama dari Riwai sampai ke Kuala Lumpur. Perjalanan yang panjang, naik kapal laut di laut, naik darat, perjalanan panjang 1 malam naik bus di luar negeri. Ya ternyata itulah kehidupan. Ya, yang bersyukur seperti Ibu bilang tadi juga kepada istri Hendra, jangan takut. Tuhan Yesus punya banyak anak-anak Kristen. Ya, jadi jangan pernah putus-putusnya kita bermohon, meminta, karena kita sudah diberi kesempatan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Ya, kesaksian saya malam hari ini, pertemuan saya dengan ketua dan seluruh kadar-kadar pemuda Pancasila, pasti kami selaku keluarga banyak kekurangan. Kita keluarga lepas keluarga pasti ada hilap-silap, tidak ada yang sempurna. Jadi dalam hal ini juga saya mewakili keluarga besar kami mohon maaf lahir batin kepada kita semuanya, keluarga Kristen yang dikasihani Tuhan. Di waktu-waktu lampau banyak kata-kata, perbuatan, ucapan yang
menyakitin ataupun yang tidak berkenan kepada saudara-saudara kami, khususnya di keluarga besar Pemuda Pancasila, kami mohon maaf dan lahir dan batin. Yakin dan percaya kita imani, suatu tanda sekalipun marah, bahaya, pencobaan sudah kita lalui, saat kita dipilih oleh Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bertegur sapa, hidup di dunia ini, menjalani hari lepas hari seperti doa Pak Amang Sintua tadi. Pasti yakin dan percaya, tidak ada mudah-mudahan, kasih Tuhan itu pasti menyentuh. Tuhan itu pasti ingat kepada kita, domba-dombanya, keluarga lepas keluarga kita pasti diberkati oleh Tuhan. Salam kekeluargaan dari kami, salam kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihani, memberkati kita semua. Salam, amin. Luar biasa. Terima kasih buat Bapak Lawyer yang sudah berani bersaksi atas mujizat Tuhan di kehidupannya. Kita masuk ke acara doa syafaat. Kami persilakan kepada Ibu Lastri. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, Allah yang maha besar, Allah yang kami sembah lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih anugerah dan kemuliaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari yang tiada berkesudahan. Bapa, sebelum kami naikkan doa-doa syafaat Tuhan, kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan salah yang kami perbuat. Kami tidak luput Tuhan, selalu Tuhan kami membuat Engkau melukakan hati. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami untuk datang menghadap Engkau Bapa. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan meminta kepadamu Bapa. Kami menyerahkan rencana Natal untuk persekutuan doa PDO Tesalonika ini Bapa, untuk di Natal Desember ini. Mari Bapa, Engkau yang mencukupkan apa yang kami perlukan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati dari acara lepas acara untuk Natal nanti. Engkau berkati setiap perlengkapan yang kami perlukan. Engkau berkati panitia-panitia yang akan kami bentuk, siapapun mereka Tuhan, Engkau yang memakai mereka. Kami mohon anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mohon pertolongan-Mu Bapa. Berkati abang kami Darwin sebagai ketua MPC Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Kau tolong keluarga abang Darwin ini Tuhan. Kau lindungi Tuhan ketua kami ini Tuhan. Kami sangat mengasihi keluarga ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan keluarga abang Darwin kepadamu Bapa. Berikan roh kebijaksanaan, roh hikmat ketika beliau memimpin MPC Pemuda Pancasila ini Tuhan, sehingga kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan abang dan keluarganya Tuhan. Bapa, demikian juga Tuhan, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara persekutuan doa Ogemene Tesalonika ini Tuhan, yang masih belum mengerti ada persekutuan doa yang kami buka lagi Bapa. Kau gerakkan hati mereka untuk datang di tempat ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berikan kerinduan yang dasar di hati mereka Bapa, sehingga kami Tuhan benar-benar Tuhan merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk acara tanggal 27 dan 28 Oktober ini Tuhan. Mari Bapa, kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh lawatan-Mu Yesus, sehingga Tuhan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Berkati setiap panitia yang sudah kami bentuk di acara tanggal 27 dan 28 nanti Bapa. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang beracara, kuasa-Mu sendiri yang bekerja Bapa. Engkau berkati tim medis, Engkau berkati orang-orang yang sukarela mendonorkan darahnya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan datang untuk menyumbangkan darahnya, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kegiatan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan kerinduan dari keluarga Bang Hendra ini Tuhan. Kau berkati kandungan istrinya Tuhan, seperti Kau memberkati Sarah, seperti Kau memberkati Hana. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan untuk membuka kandungan istri Bang Hendra Tuhan. Kami serahkan Tuhan istri Bang Hendra kepadamu Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan keluarga abang kami ini Tuhan. Bapa, demikian juga Tuhan, berkati kesehatan abang kami si Mamora Tuhan. Berkati setiap sendi-sendi yang dia merasa sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap sakit penyakit badannya yang merasa lelah Tuhan, Kau yang kuatkan Tuhan tulang-tulang abang kami ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh
teman-teman persekutuan doa, keluarga persekutuan doa Tesalonika ini kepadamu Bapa, berkati kesehatan kami Tuhan, sebab Engkau adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Engkau yang mampu Tuhan menyembuhkan tulang-tulang kami yang lumrah lesu ini Tuhan. Engkau yang memberikan semangat, Engkau yang memberkati Tuhan, mengangkat setiap sakit penyakit yang kami derita di dalam nama Yesus. Engkau yang menyembuhkan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga. Engkau berkati Tuhan keluarga-keluarga kami yang hadir di tempat ini Tuhan, yang mencari pekerjaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati. Yang saat ini bergumul dalam permasalahan kehidupan mereka, mari Yesus Engkau yang menyembuhkan, Engkau berikan jalan keluar. Sebab kami ini anak-anak-Mu Yesus, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Engkau akan senantiasa mengangkat dan menggandeng tangan kami Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan tidak lupa Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara ini Tuhan. Mari Bapak Engkau yang bertata untuk negara ini Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberkati bangsa dan negara ini. Hindarkan kami Tuhan, perpecahan kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh perpecahan negeri ini kami tolak di dalam nama Yesus. Berkati kesatuan Tuhan di negeri ini, berkati kedamaian di negeri ini Yesus. Berkati presiden kami Tuhan, dari RT RW, pemerintahan yang ada di negeri ini Tuhan. Kau berkati, biarlah kuasa-Mu Bapa yang beracara di tempat ini, di negara ini Tuhan. Saya yakin Bapa bahwa roh Allah, roh-Mu Tuhan yang akan bekerja dan melawat negeri ini Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di tempat ini, di negeri ini Yesus. Terima kasih Bapa, doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan kami peralaskan di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menyempurnakannya sendiri Tuhan. Haleluya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
ya Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan oleh setiap kami yang datang mempersembahkan pujian penyembahan kami ya Bapa. Dan saat ini kami rindu Bapa mendengarkan suara hati-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Shalom semua Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita boleh berbagi firman Tuhan di tengah-tengah kita. Terima kasih buat Bang Darwin, Pak Andreas yang sudah memberikan tempat untuk saya boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, langsung aja Bapak Ibu kita buka firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 sampai 29. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Saya baca ayat yang ke-28 bersama-sama, nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-29. Kita mulai, saya baca duluan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya berikan sharing kita ini dengan judul kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tadi datang ke tempat ini dengan sukacita, dengan sehat, itu kebaikan Tuhan. Amin. Ketika keluarga kita diberkati Tuhan, semua berjalan baik, itu kebaikan Tuhan. Anak-anak kita bisa sekolah, ekonomi kita bisa terpenuhi, itu kebaikan Tuhan. Dan saya percaya sepanjang hidup kita terus mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin. Karena memang pada dasarnya Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah baik. Amin. Nah, tetapi Bapak Ibu, saya rindu kita melihat kebaikan Tuhan dari sisi yang lain. Dari sisi yang benar-benar Tuhan mau kita tahu, dan kebaikan ini membawa kita kepada kehidupan kekal. Nah, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, saya baca sekali lagi Bapak Ibu, kita simak. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab berarti ada alasan dari atas ke bawah tadi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Tuhan Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kebaikan Tuhan di sini yang dimaksud adalah di ayat yang 29, supaya kebaikan Tuhan itu menyebabkan kita anak-anaknya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ada satu sisi kebaikan Tuhan yang membawa kita kepada kekekalan ketika Tuhan melihat atau menghasilkan anak-anaknya ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika contoh tadi kita mendengar salah satu topik doa, kita belum mendapatkan keturunan, ini salah satu contoh. Bapak Ibu, saya menantikan keturunan itu 10 tahun. Puji Tuhan, kemarin bulan Mei 2021 Tuhan anugerahkan kami seorang putri. Puji Tuhan, setelah menunggu 10 tahun. Nah, itu kebaikan
kebaikan Tuhan, amin. Tetapi ketika belum diberi, ketika belum mendapatkan, atau ketika keluarga kita sakit, atau bahkan ekonomi kita bangkrut, apakah kita bisa berkata itu kebaikan Tuhan? Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, kejutan-kejutan dalam hidup ini, apakah kita bisa melihat itu kebaikan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengacu kepada ayat ini, sebenarnya kebaikan Tuhan itu adalah bagaimana kita dikembalikan ke rancangan semula, yaitu serupa segambar dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan turut bekerja terus sampai sekarang membuat kita supaya serupa segambar dengan Allah. Bahkan bisa Tuhan izinkan hal-hal yang menurut kita tidak baik. Seperti tadi, mungkin usaha kita bangkrut. Bahkan mungkin teguran-teguran di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita hanya melihat kebaikan Tuhan itu secara fisik atau secara pemandangan biasa, nggak jauh melihat kekekalan, maka kita pasti kecewa, Bapak Ibu. Pasti kecewa. Ketika penantian kami 5 tahun, 6 tahun menantikan keturunan, wah benar-benar kecewa. Kami nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tetapi ketika kami melihat bahwa kebaikan Tuhan adalah menjadikan kami serupa segambar dengan Allah, maka ada kelegaan. Yang penting kita hidup benar, hidup kudus, berbuat baik. Itu aja. Kalau Tuhan percayakan, itu kebaikan Tuhan, amin. Kalau nggak Tuhan percayakan, itu juga kebaikan Tuhan. Nah, ketika kita bisa melihat ini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan itu benar-benar baik dari segi kekekalan, maka tidak ada istilah, kalau orang Batak bilang mendele. Tidak ada istilah mendele. Karena apa? Karena memang di setiap proses-proses hidup ini, yaitu tadi hal-hal yang buruk tadi, hanya dengan hal-hal buruk tadi kelihatan manusia, kita bisa menjadi serupa segambar dengan Allah. Hanya dengan proses-proses hidup, kita bisa menjadi seperti Yesus di ayat 29 tadi, menjadi serupa segambar dengan Allah, dengan Kristus anaknya. Karena Bapak Ibu Saudaraku, perjalanan kekristenan yang benar adalah ketika setiap kita ditemukan menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus bukan berbicara tentang apa yang harus kita dapatkan, berkat apa yang harus kita terima, bukan. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus adalah berkaitan dengan kekekalan. Makanya Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih Allah itu kaitannya dengan kekekalan. Bagaimana terus Tuhan bekerja dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, saya menyaksikan benar-benar Tuhan baik dalam hidup saya. Ketika saya kuliah di Medan, kalau dulu kan yang penting kuliah aja, supaya apa? Supaya keluar dari kampung. Karena apa? Kalau di kampung itu udah pasti mangula ya, kerja di ladang ya. Jadi di sawah deh, daripada ya udah Pak kuliah, nggak tahu kita mau kuliah apa. Sampai di Medan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Saya benar-benar terlibat dalam pergaulan bebas. Saya kuliah, tetapi kehidupan saya itu di tempat saya ngekos, di tempat saya kuliah, benar-benar mengalami kehancuran, yaitu kecanduan narkoba. Saya benar-benar menikmati arus dunia, arus pergaulan bebas. Setiap hari, bahkan sampai masuk kepada istilah, kalau orang-orang yang ganjauan sudah sampai istilah sakap. Kalau nggak masuk barang itu, waduh, gelap dunianya. Benar-benar nggak ada gairah hidup ini. Jadi kuliah, bahkan
Saya dipercaya di gang kami itu ya, daerah Mangunsidi. Kalau Bapak Ibu orang Medan, daerah Mangunsidi, udah dekat ke arah Pringgan ini. Di gang kami itu saya udah dipercayakan megang jualan ketengan sama toke saya untuk gelek ganja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya melihat kebaikan Tuhan itu setelah saat ini. Jadi teruslah kehidupan itu terus berlanjut, gelek, bandar kecil-kecilan, sampai kepada satu level kami sudah mulai meningkat kepada menjual narkoba antar kota. Nah, kami ada 3 orang. Teman saya ada namanya Franky. Kami sudah merencanakan dia pergi ke Aceh untuk membawa narkoba langsung dari Aceh ke Jakarta. Jadi pada saat itu dia udah berangkat ke Jakarta dan berhasil. Dia transfer uangnya, tinggal giliran saya lah untuk berangkat lagi, ambil barang lagi ke Aceh, bawa ke Jakarta. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa saya katakan Tuhan itu baik? Waktu SMP saya itu rajin ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada anak-anaknya paksa beribadah, karena setiap firman Tuhan yang ditabur itu akan berbuah, akan mengingatkan dia suatu saat. Nah, waktu SMP di kampung saya itu rajin ibadah. Tapi begitu ke kota, disitulah saya mulai rusak. Nah, pada masa-masa itu, waktu saya giliran saya yang akan bawa barang dari Aceh ke Jakarta, pada masa-masa itu teringatlah suasana ibadah, puji-pujian terngiang-ngiang di telinga saya. Kira-kira 3-4 hari giliran saya akan berangkat. Nah, saya dalam kondisi apa istilahnya, ngeplay dalam kondisi dalam pengaruh gelek, pengaruh ganja, saya berani berdoa. Nggak tahu kenapa, mungkin karena pengaruh suasana ibadah yang pernah saya alami waktu SMP. Saya mau tidur bilang gini sama Tuhan, Tuhan, sebentar lagi aku akan berangkat dari Aceh ke Medan bawa barang. Apakah ini hidup yang kau tunjukkan bagiku? Besoknya lagi berdoa lagi seperti itu, Tuhan, bisakah aku kembali lagi mengenal kasih-Mu, hidup dalam pujian, hidup dalam persekutuan orang-orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di suatu sore besoknya, tiba-tiba di kosan kami itu, kami lagi santai, gelek-gelek depan kosan, tiba-tiba datang, kalau di sana istilahnya di Medan itu tekam, langsung datang tekam Medan baru, langsung tembak ke atas. Teman-teman saya lari semua, saya nggak bisa lari. Tapi saya duduk di sofa, saya masih pegang gelek, saya masih pegang satu barang, saya sentilkan ke sofa. Saya berdiri, saya tinggalkan. Nah, polisi ini repot ngejar yang lari. Mereka ngejar yang lari. Saya lihat semua berlari. Akhirnya saya lari dengan sendirinya. Teman saya dapat, besoknya saya dengar berita 3 orang teman saya dapat. Nah, saya harus tinggalkan tempat itu, saya harus tinggalkan kuliah saya pergi ke Siantar, lontang-lantunglah saya sampai setahun. Akhirnya kasus itu ditutup dan saya kembali lagi ke Medan. Uang kiriman lancar Bapak Ibu, uang kiriman lancar. Tapi puji Tuhannya, ketika sampai saya di Medan, saya bertemu hamba Tuhan. Dia seorang tukang beca. Dia seperti melihat ada kekosongan dalam diri saya. Kamu mau kemana? Saya mau cari kos, karena ada niat saya untuk menyelesaikan kuliah saya. Nah, ternyata dia hamba Tuhan. Sejak saat itu saya mulai dituntun untuk mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya melihat sekarang, saya baru bisa berkata, Tuhan, Engkau baik. Kalau hari itu tidak terjadi peristiwa itu, mungkin kelas saya bukan lagi sekedar menjual ketengan. Mungkin kelas saya sudah level antar lintas kota, membawa 1 kilo 2 kilo dari dari Aceh. Tetapi puji Tuhan, semenjak itu saya pelan-pelan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Jadi peristiwa di mana saya mengalami teguran, hantaman Tuhan,
itulah kebaikan Tuhan yang saya alami. Bahkan tidak sampai di situ Bapak Ibu, ketika menikah lama tidak punya anak, bahkan dalam usaha bisnis bangkrut. Tapi kita lihatlah Bapak Ibu, bahwa jauh ke depan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah membawa kita ini semua ke langit baru, bumi baru yang dijanjikan. Amin. Jadi bumi ini memang ya seperti kata Bang tadi, tidak ada lagi kenyamanan sebenarnya kita temukan di bumi ini. Semakin hari semakin krisis. Belum lagi nanti tahun 2023 udah diprediksikan bahwa tahun itu akan ada goncangan ekonomi, resesi ekonomi. Jadi ya memang sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengerem kemakmuran bumi. Terkutuklah bumi. Ketika bumi terkutuk, orang baru sadar penderitaan ada, semua ada. Dan puncak-puncak kutukan itu bisa jadi sudah mendekati di zaman kita ini. Jadi bagian kita Bapak Ibu menyambut kebaikan Tuhan itu. Apa kebaikan Tuhan? Yang ayat 29 sekali lagi saya baca sebagai penutup Bapak Ibu. Sama-sama kita baca kebaikan Tuhan ini. Ayat 29-nya 2-3 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita sambutlah kebaikan Tuhan ini dengan terus berubah. Amin. Mau terus batiniah kita dirubah. Kalau masih ada kebencian, masih ada motivasi-motivasi yang buruk, kita buanglah Bapak Ibu. Karena apa? Inilah kebaikan Tuhan sesungguhnya ketika kita bisa menjadi serupa segambar dengan Yesus. Karakter kita hari demi hari harus diperbaharui. Karena Yesus adalah jalan. Setiap orang yang berjalan menjadi serupa seperti Yesus, dia berjalan ke rumah Bapa di surga. Tetapi setiap orang yang berjalan makin serupa dengan dunia ini, sesungguhnya dia sedang tertinggal di dunia ini selamanya. Dan kita tahu dunia inilah nanti menjadi api neraka kekal. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita berikan hati kita menyambut kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami ya Tuhan mengerti saat ini bahwa Engkau benar-benar baik dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, keluarga kami, keuangan kami, semua Engkau berkati Tuhan. Tapi satu hal ya Bapak yang harus kami mengerti, ketika ada hal-hal kejutan-kejutan, sakit penyakit, peristiwa-peristiwa hidup kebangkrutan, biarlah mulut kami juga berkata Engkau baik Tuhan. Karena kami mau diproses menjadi seperti Yesus. Bapa, persiapkan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mengerti yang Engkau baik, kami tidak akan sampai tergeletak Tuhan. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing. Izinkan kami berubah semakin hari semakin seperti Yesus. Sebab inilah sesungguhnya kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu atas kami. Bapa, biarlah tempat ini menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai hamba-hamba anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi alat bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Luar biasa Bapak Ibu firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya firman tersebut kita ingat untuk bisa kita laksanakan di kehidupan kita masing-masing di hari-hari yang akan datang. Terberkatilah Bapak Pendeta dan keluarganya. Kita akan mengumpulkan persembahan Bapak Ibu.
kita bernyanyi lagu pujian, satukanlah hati kami, kami undang kita berdiri biar bisa kita bergandengan tangan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Kita kami persilakan kepada Bapak Pendeta untuk dua persembahan, dua berkat, dua berkat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sampai di penghujung acara ibadah ini ya Bapa. Kami percaya berkat-Mu sudah Engkau nyatakan kepada setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang kami sudah boleh tabur di tempat ini Tuhan. Biarlah dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu sudah memberi ya Tuhan. Biar terus Engkau menyatakan kebaikan demi kebaikan sesuai rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menutup ibadah kami. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita buka tangan kita. Pulanglah
terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Oras pung, oras.